Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwan fillah rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah setelah kita beristirahat, kita dibangunkan oleh Allah, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, untuk bersama-sama duduk berhadir dalam rangka talibul ilmi, dan mudah-mudahan ini salah satu perwujudan doa-doa kita kepada Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Ummu Salamah meriwayatkan adalah permintaan yang pertama diminta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa yang pertama diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meminta permintaan-permintaan yang lain. Sebelum beliau berdoa dengan doa-doa yang lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai melaksanakan salat subuh, satu doa yang senantiasa diminta Rasulullah adalah dengan permintaan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan ibadah yang diterima oleh Allah. Ini doa yang pertama diminta Rasul sebelum beliau meminta pada permintaan-permintaan yang lain, kata Ummu Salamah. Ini doa yang senantiasa membasahi lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap beliau melaksanakan salat subuh. Maka permintaan yang pertama sebelum memulai aktivitas kehidupan dunia beliau atau aktivitas kehidupan akhirat beliau, beliau berdoa dengan doa minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan ibadah yang diterima oleh Allah. Kalau Rasulullah saja mencontohkan kepada kita untuk berdoa meminta ilmu yang bermanfaat, dan di ujung doa Rasul sallallahu alaihi wasallam juga meminta ibadah yang diterima, maka ini menunjukkan akan ketawadhuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan perlunya Rasul kepada Allah. Kalau Rasulullah saja perlu sekali dengan Allah, maka apalagi kita yang tidak tahu apakah kita berada pada surga Allah dan jelas kita berharap, atau na'udzubillah apakah berada pada keadaan yang kita inginkan. Maka hendaknya kita juga senantiasa berdoa, dan dari ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya adanya doa setiap selesai sholat wajib, sebagaimana yang juga dinyatakan dalam hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayu doai asma', Rasul, kapan doa itu didengar oleh Allah? Kapan doa itu sangat-sangat diperhatikan oleh Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fi kulli, dalam setiap, kata Rasulullah, salat wajib, setiap selesai salat wajib, dan juga kata Rasulullah setiap orang-orang yang melaksanakan
Sangat disayangkan mungkin ketika sebahagian kaum muslimin hari ini mulai meninggalkan doa setiap selesai sholat wajib. Sangat disayangkan ketika sebahagian kaum muslimin tidak memperhatikan keadaan yang keadaan ini sangat dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk orang itu mengadukan nasibnya dan mengadukan semua persoalan kehidupan dia. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini, insyaallah kita akan membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan qada di dalam sholat, mengganti ibadah sholat. Satu gambaran yang harus sama-sama kita ketahui bahwasanya ibadah sholat tidak bisa diganti dengan apapun kecuali dengan sholat itu tersebut, kecuali dengan sholat tersebut. Ibadah sholat ketika tertinggal atau ketika dia lupa atau di saat dia tidak melaksanakan sholat tadi, maka tidak bisa diganti kecuali hanya dengan sholat. Dan ini kaidah baku di dalam memahami qada di dalam sholat. Berbeda dengan seorang yang ketika dia meninggalkan saum Ramadan disebabkan orang yang sangat tua, dia tidak mungkin untuk melanjutkan puasa Ramadan, tidak mungkin untuk berpuasa juga dengan mengganti Ramadan, maka dia diperbolehkan untuk menggantinya dengan membayar fidyah. Tapi ketika kita bicara sholat, maka tidak ada qada kecuali dengan sholat. Dan juga tidak ada qada sholat ketika dia pernah meninggalkan sholat wajib disebabkan, mohon maaf, karena kejahilan dia, karena masa-masa yang tidak baik pada zaman dulu, atau ketika dia berada pada keadaan jauh dari hidayah Allah, kemudian dia tinggalkan masa-masa tadi untuk melaksanakan sholat. Sekian tahun mungkin dia tidak sholat, dia berada pada jalur yang tidak benar, dan hari ini dia diberikan hidayah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat, maka ketika itu tidak ada qada untuk melaksanakan sholat wajib yang pernah dia tinggalkan. Tidak bisa dia membayar sholat wajib dia dengan sholat wajib yang pernah dia tinggalkan. Yang diperintahkan kepada dia hanya untuk memperbanyak sholat sunnah, bukan menambah kewajiban yang pernah dia tinggalkan disebabkan karena kejahilan dia, karena ketidaktahuan dia, karena dia mungkin jauh dari hidayah Allah, jauh dari petunjuk Allah, sehingga dia meninggalkan ibadah-ibadah sholat tadi. Maka kewajiban atas dia diperintahkan kepada dia hanya untuk memperbanyak sholat sunnah, bukan menambah kewajiban sholat yang pernah dia tinggalkan dengan kewajiban sholat yang serupa. Satu contoh, di saat dia mungkin selesai melaksanakan sholat subuh tadi, kemudian dia berdiri lagi untuk melaksanakan sholat subuh lagi, dan ditanya kenapa Anda melaksanakan sholat subuh? Ini untuk membayar yang setahun yang lalu, ini yang membayar tahun yang lalu, tanggal sekian, hari ini aku harus bayar. Perbuatan yang demikian jelas, mohon maaf, tidak ada dalil yang mendukung. Maka lantas apa yang harus dia lakukan? Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu solusi dalam hadis yang sahih. Kata Rasul, awwal ma yuhasabu an-nasu bihi yaumil qiyamah as-shalah. Fa yaqulu rabbuna jalla wa ala lil malaikatihi wa huwa a'lam.
Yang pertama nanti dihisab di hari kiamat dari ibadah kita adalah salat kita. Fayaqulu Rabbuna jalla wa ala lil malaikatihi wa huwa a'lam. Maka berkatalah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat-malaikatnya, sementara Allah sudah mengetahui jawaban malaikat tadi. Allah sudah tahu. Ini menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan kemahakuasaan Allah. Allah berkata kepada malaikat, bertanya kepada malaikat, wa huwa a'lam, sementara Allah sudah mengetahui jawabannya. Lihatlah kata Allah, salat hamba-Ku ini atammaha aw naqassaha, apakah salatnya sempurna atau tidak sempurna? Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamatan. Kalau salat itu sempurna kata Rasul, maka catatlah kesempurnaan untuk dia. Wa in kanat inqassa minha, kalau salat dia tidak sempurna, maka lihatlah kata Allah, apakah dia mempunyai salat-salat sunnah. Kalau dia mempunyai salat sunnah kata Rasulullah, maka sempurnakanlah apa-apa yang kurang pada salat dia tadi, dan berlakukanlah ibadah-ibadah yang lain seperti salat ini kata Allah. Hadis ini kata para ulama memberikan pelajaran penting kepada kita, bahwasanya salah satu manfaat pelaksanaan salat-salat sunnah yang kita kerjakan adalah untuk menambal ketidaksempurnaan pada salat wajib. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya di antaranya pernyataan Yahya bin Yahya al-Laythi, murid terbaik dari seorang Imam Malik. Yahya bin Yahya al-Laythi, seorang yang berasal dari Andalus, seorang yang berasal dari Spanyol, yang dia datang ke majelisnya Imam Malik ketika itu yang berada di Madinah. Pada saat Imam Malik memberikan kajian agama, maka di hari itu kota Madinah didatangi oleh sekelompok dari gajah-gajah, membuat majelis taklimnya Imam Malik rahimahullah ketika itu berhamburan. Yang hadir ketika itu keluar dari Masjid Nabawi melihat ada paradim gajah di depan Masjid Nabawi. Dan ini sesuatu yang jarang. Jangankan dulu, sekarang pun jarang didapatkan gajah di Masjid Nabawi atau di Madinah. Maka semua murid-murid dari Imam Malik keluar. Yang bertahan hanya satu orang, Yahya bin Yahya al-Laythi. Imam Malik kemudian bertanya kepada Yahya bin Yahya al-Laythi, ketika itu beliau tidak tahu, siapa nama engkau? Dia katakan Yahya bin Yahya al-Laythi. Kata Imam Malik, kenapa engkau tidak keluar melihat gajah-gajah itu sebagaimana murid-murid saya yang lain? Apa kata Yahya? Wahai Imam Malik, saya datang jauh dari Spanyol ke kota Madinah ini untuk melihat engkau, bukan untuk melihat gajah. Saya datang jauh dari Spanyol untuk belajar ilmu agama, bukan untuk melihat gajah. Kalau mau melihat gajah, saya bisa ke Afrika. Nah, mendengar jawaban Yahya bin Yahya al-Laythi tadilah, maka Imam Malik tertegun, kagum dengan sikap Yahya bin Yahya tadi. Maka akhirnya beliau mewariskan kitab Al-Muwatta. Maka ketahuilah, tidak ada kitab di dunia ini ketika bicara kitab Al-Muwatta yang di dalamnya ada hadis-hadis Rasul SAW kecuali direkomendasi oleh Yahya bin Yahya, karena ketika itu Imam Malik harus memberikan kepada Yahya bin Yahya al-Laythi. Nah, Yahya bin Yahya al-Laythi ini juga adalah sekali lagi salah satu murid terbaik dari Imam Malik yang banyak juga melihat hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pernyataan Yahya bin Yahya al-Laythi, beliau menyebutkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan
dia mengerjakan salat-salat yang ada sebabnya, atau salat-salat sunnah yang bersifat mutlak selama tidak berada pada 3 waktu yang terlarang. Jadi tidak ada mengganti salat wajib yang pernah dia tinggalkan dengan salat wajib lagi. Karena pertama, tidak ada dalil yang mendukung pendapat tadi. Yang kedua, anjuran yang dianjurkan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya memperbanyak salat-salat sunnah. Adapun kalau orang itu tertidur, orang itu lupa, dia belum sholat, maka dia harus mengqadha sholat tadi dengan sholat tadi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur atau lupa dia belum sholat, maka sholatlah kapanpun ketika dia ingat. Dan jelas lupa di dalam sholat, tertidur di dalam sholat berbeda dengan orang yang meninggalkan sholat karena mungkin kejahilan dia, karena mungkin ketidaktahuan dia, karena mungkin ketika itu dia berada pada keadaan jahiliyah. Jadi harus kita pisahkan hadis yang menyebutkan barang siapa yang tertidur atau dia lupa dia belum sholat, falyusalliha idza dzakaraha, sholatlah ketika dia sadar, sholatlah ketika dia ingat. Ini berbeda keadaannya dengan orang yang dia meninggalkan sholat mungkin sekian tahun, dia pernah meninggalkan sholat mungkin sekian bulan, kemudian dia sadar akan kewajiban sholat tadi, akan ancaman orang-orang yang tidak sholat, akan ancaman yang sangat keras yang dialamatkan kepada orang-orang yang tidak sholat. Maka ketika itu kewajiban orang ini hanya memperbanyak sholat-sholat sunnah. Diperintahkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang berkaitan dengan sholat sunnah. Sementara seorang yang dalam keadaan pingsan, apakah dia wajib untuk mengqadha sholatnya? Seorang yang pingsan, apakah dia wajib untuk mengqadha sholat yang pernah dia tinggalkan disebabkan karena pingsannya dia? Mayoritas para ulama menyebutkan kalau pingsannya dia tidak lebih dari 3 hari, maka ketika itu dia bisa mengqadha sholatnya. Tapi kalau seandainya pingsannya dia lebih dari 3 hari, tidak sadar lebih dari 3 hari, 15 hari, 1 bulan, atau berapapun, selama lebih dari 3 hari, maka tidak ada qadha bagi dia. Tidak ada qadha bagi orang yang dia pingsan, dia tidak sadar lebih dari 3 hari. Dan ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr, ketika itu dia pingsan selama 3 hari. Maka dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, berapa hari saya pingsan? Dia menyatakan, engkau pingsan 3 hari. Maka mendengar kalimat 3 hari tadi, Abdullah bin Umar pun melakukan sholat, dia qadha sholat tadi yang dia tinggalkan disebabkan pingsannya dia. Maka kemudian dia menyatakan, wa ma zada minna la qada'a. Maka barang siapa yang dia pingsan, dia tidak sadar lebih dari 3 hari, maka tidak ada qadha bagi orang tadi. Batas maksimal itu 3 hari sebagaimana perbuatan sahabat. Nah, kalau seandainya lewat dari 3 hari, sekali lagi tidak ada qadha bagi dia. Tapi ketika kurang dari 3 hari, maka ada qadha. Muncul sebenarnya perbedaan tentang permasalahan ini. Apakah setiap orang ini pingsan? Apakah setiap orang itu pingsan dia diperintahkan untuk qadha? Sebab pingsannya tadi dilihat. Kalau sebab pingsannya disebabkan karena kecelakaan, karena musibah, karena hal-hal yang tidak dia inginkan kemudian terjadi pingsan, maka dia qadha. Tapi kalau seandainya pingsannya dia bukan disebabkan karena kecelakaan, bukan disebabkan karena musibah, dia ingin dibius misalnya, dia ingin dibius kemudian dia tidak sadarkan diri, maka pada saat dia ingin dibius dan tidak sadarkan diri tadi, pada saat dia
disebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka pingsan yang disebabkan dia tidak ingin terjadi pingsan tadi, maka ketika itu menurut Shalih Al-Utsaimin orang itu tidak qadha walaupun kurang dari 3 hari. Adapun kalau seandainya pingsannya dia disebabkan karena keinginan dia ingin dibius kemudian dia pingsan, dia ingin dioperasi, dia menginginkan untuk dioperasi dari dalam keadaan dia tidak sadar, kemudian dia pingsan dan dia tidak sadarkan diri, maka pada kondisi yang demikian menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin orang itu wajib untuk mengqadha salatnya. Berulang lagi. Seorang yang pingsan, pertama ulama sepakat lewat dari 3 hari tidak ada qadha. Apapun itu sebabnya, baik diminta dibius atau tidak minta dibius. Kurang dari 3 hari para ulama berbeda pendapat. Kalau kurang dari 3 hari dia pingsan, maka dilihat sebabnya. Kalau sebab pingsannya dia karena kecelakaan, karena musibah, karena hal-hal yang tidak diinginkan, maka ketika itu tidak wajib bagi dia untuk mengqadha salat. Tapi kalau pingsannya dia disebabkan karena kehendak dia ingin dibius, kehendak dia, persetujuan dia, sebelumnya dia sadar, kemudian dia sudah bius saja, kemudian dia pingsan, dia tidak sadarkan diri, maka ketika itu dia wajib untuk mengqadha salatnya. Dalilnya adalah apa yang dinyatakan oleh Shalih Al-Utsaimin, seorang yang pingsan disebabkan karena dia tidak menginginkan asalnya pingsan tadi, karena kecelakaan tadi, kemudian akhirnya terjadi pingsan dan tidak qadha bagi dia, tidak diwajibkan untuk mengqadha bagi dia, disebabkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan rufi'al qalam 'anil nahi hatta yastayqin. Tidaklah orang itu diwajibkan dibebankan pada sebuah syariat. Di antara kelompok yang tidak dibebankan adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Selama tidur dia tidak diwajibkan bagi dia untuk menjalankan syariat, tidak dibebankan bagi dia. Maka tidur tadi dikiaskan pada pingsannya seseorang. Pingsannya orang tadi tidak diwajibkan bagi dia untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan atas dia seperti sholat, hatta yastayqin, sampai dia sadar. Nah, kalau seandainya pingsannya dia disebabkan keinginan dia, maka orang itu wajib untuk mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Karena dia berkeinginan pingsan, dia berkeinginan untuk tidak sadarkan diri, karena mungkin ada operasi dan yang lainnya, maka di saat itu dia wajib untuk mengqadha sholatnya. Dan menurut para ulama ini pendapat yang menggabung seluruh pendapat-pendapat yang muncul. Karena ada pendapat yang menyatakan tidak ada qadha bagi dia, ada yang menyebutkan dia harus qadha. Maka Shalih Al-Utsaimin menggabungkan dari 2 pendapat tadi, dilihat sebab pingsannya. Kalau sebab pingsannya itu disebabkan karena kecelakaan, karena musibah dan yang lainnya, yang dia tidak ingin terjadi pingsan, maka ketika itu tidak ada qadha dengan dalil sabda Rasul, "Al-naim hatta yastayqin." Orang yang tidur tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah apapun sampai dia sadar. Maka orang yang tidur tadi dikiaskan sebagaimana orang yang pingsan sampai dia sadar. Adapun kalau sebab pingsannya dia itu disebabkan karena dia ingin untuk berada dalam keadaan pingsan, tidak sadarkan diri, dibius dan yang lainnya, maka dia wajib untuk mengqadha salat dia sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu tertinggal untuk melaksanakan salat wajib, maka salatlah kapanpun dia sadar. Sebagaimana sabda Rasul, "Man nama bi salati aw nasiha falyusalliha idza dzakara." Ketika dia tertidur atau ketika dia lupa dia belum sholat, atau ketika dia sadar dia belum sholat, kemudian dia sadar di waktu yang lain, maka sholatlah ketika dia ingat atau ketika dia sadar. Nah, rahimahullah, inilah di antara beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan qadha di dalam sholat. Perlu ringkaskan bahwasanya sholat wajib yang kita laksanakan itu tidak bisa diqadha pada sholat tadi kalau dia meninggalkan sholat disebabkan karena kejahilan dia masa lalu, ketidaktahuan dia belum dapat hidayah dan yang lainnya, maka kewajiban orang ini hanya memperbanyak sholat-sholat sunnah. Tapi ketika dia dalam keadaan pingsan, lebih dari 3 hari pingsannya, sebab apapun yang terjadi pada diri dia, maka
orang yang tidur sampai dia bangun. Artinya kata para